Enggak, Pak. Enggak ya? Enggak, Sip ya. lah yang Suster Iren ya, yang tadi banjir ya. Iren rob, Pak. Enggak banjir tapi rob. Mereka hujan, enggak hujan tetap banjir di sana ya. Oh iya iya. Oke. Tadi di sini lumayan deras hujannya sih. Tapi Tapi enggak. aman ya, Sir ya. Ya aman. Tadi Suster Fran sudah hati-hati nih WA saya. Oke. Ini yang dari Ketapang siapa saja? Aci dari Ketapang sih. Iya Pak, dari Ketapang. Ada acara apa nih? Monsinyur ulang tahun toh? Ada acara pesta kah di sana? Oh, sinyalnya agak ya. Koneksinya. Apa Pak? Di Ketapang ada acara pesta atau tidak ini? Udah ulang tahunnya Monsinyur. Oh, terus makanannya tidak dikirim ke Semarang atau Kami pestanya bakar-bakar apa? ikan Pak. Oh, bakar ikan. Ya, ya. Oke, bagus ya. Teman-teman Mudi kan yang dari Ketapang itu kan ada beberapa kampus ya sebenarnya ya. STPK ada, Polteka ada, macam-macam. Asmi ada di Pontianak. Ya. Dharma Atmajaya. Nah, itu. Jadi andaikan gerakan di Ketapang ini bisa juga di apa namanya? Ditiru oleh beberapa keuskupan yang lain tuh senang pasti ya. Suster Elsa Sumba tidak ada lagi kah yang dikirim ke STPK? Ya, Pak. Sumba itu saya, aduh, kangen ke sana ya. Mohon Kapan-kapan. doanya, Pak. Ya, itu indah sekali. Iya, masih sungguh alami di sana. Pasirnya masih pasir putih. Ya, dan banyak pantainya itu kan belum tercemar. Kalau di Jawa kan belum. Iya. Di sana juga masih gratis, Pak. Masuk keluar itu gratis. Hanya bayar hanya bayar parkirnya saja. Nah, itu yang keren. Selamat pagi Pak, selamat pagi. Selamat pagi. Ini siapa nih? Ada preman pensiun atau siapa ini? Baru bangun itu, soalnya pagi. Pak, berarti setelah ini langsung Rosario ya, Pak? Sorry, Suster, gimana, Suster? Setelah ini langsung Rosario ya? Ya, paling presentasi sebentar ya. Jam berapa Suster Rosario? Ya, biar saya ikut juga. Saya nggak Ya. baru bangun ya suster, saya baru keluar dari produksi loh ya. Oh. Keluar dari Kelihatan produksi wajahmu. pagi-pagi ya. Keluar dari produksi pagi-pagi. Kan semangat pagi Pak. Soalnya Ya. masuknya malam, keluarnya pagi. Setelah ini ke Citra Dewi ya, Joshua. Wah ya jelas Pak itu Pak. Oh iya teman-teman, kami itu akan ada acara ini, latihan apa namanya? Mas Santoso belum masuk belum nih Mas Santoso? Belum ya? Halo, San. Belum kelihatan, Pak. Wah ya. Atau Rifka bisa menjelaskan rencana kita? Ke Holy Wings Pak. Holy Wings larang. Cari yang murah, kasihan saya. Dari oplosan yang murah-murah. Rifka bisa menjelaskan? Pak, jangan hari biasa, Pak, biar saya ikut juga. Iri. Wah, ikut kami semua di sana berdoa bersama. Kan. Itulah Pak, hidup kami. Rifka, gimana? Bisa menjelaskan sedikit rencana apa namanya? Promosi STPK gitu. Jadi nanti dikemasnya kayak bincang-bincang anak muda. Kita kerjasama dengan pemuda Katolik sama mahasiswa Katolik. Tapi nanti dimulai dari intern dulu dalam STPK. Nah, besok Jumat itu latihan dulu sama Pak Greg. Nanti titel acaranya itu Gema Rasa Ngobres Anak Muda. Ya, jadi gini teman-teman, itu kan juga
dari dialog beberapa pihak ya, bahwa perlu ada semacam warna psikologi lah ya, karena saya juga S2 psikologi, warna psikologi dalam membina rasa ya. Di kampus lain saya sudah pernah lakukan, jadi ada semacam sesi curhat, kisah-kisah yang sudah dialami. Kadang-kadang itu akan pengaruhi studi. Misalnya apa? Misalnya curhat luka batin, misalnya curhat patah hati atau hubungan dan seterusnya. Masa lalu. Nah itu supaya masing-masing menumbuhkan. Jadi nanti misalnya acaranya seperti dulu ada di radio itu ya, ada curhat malam-malam gitu ya. Jadi ada surat anonim gitu ya. Misalnya Dear Memory gitu. Waktu itu hujan rintik-rintik di gereja tua, saya diputus oleh pacar saya dan seterusnya. Nikah dengan ya. Joshua itu. Surti dan Tejo. Misalnya setelah kisah curhat dari anak mahasiswa yang inisialnya Joshua ini, ya, lalu kemudian ditanggapi oleh teman-teman, ya. Misalnya ada Suster Elsa atau Suster Irin atau Ogi, ya, misalnya, oh kalau saya usulnya gini aja Pak, itu teman kita itu untuk apa gitu. Misalnya Suster Elsa untuk doa saja. Terus yang lain juga nanggapi, wah Pak itu bagusnya begini Pak. Jadi ada semacam saling solidar gitu ya untuk satu kisah. Saya ada beberapa kisah yang bisa publish, kisah nyata sebenarnya. Dan yang lain juga belajar bahwa kalau keputusan itu salah langkah gitu ya, itu akibatnya ke masa depan juga bisa. Kadang-kadang kan orang bisa salah keputusan ya. Apakah orang tua kita juga bisa salah keputusan? Saya sendiri juga bisa salah keputusan misalnya, dan itu efeknya bisa di jangka pendek maupun di jangka panjang. Nanti saya akan begitu ke teman-teman. Lalu mungkin Jumat besok latihannya pintaran dulu ya. Kemarin sudah ngobrol sama Mas Kristo dari Pemuda Katolik, ada Rifka, saya, lalu ada Mas Santoso, ada Yovita yang nanti mau presentasi. Saya juga mengajak Paulina Maya, saya juga nanti Samuel juga katanya mau bergabung, tapi mungkin masih karaoke ya Samuel ini. Ya nanti berkembang. Malah justru Mas Kristo itu menawarkan beberapa kisah yang misalnya kasus Zulkarnain itu dia pengen jadi Katolik tapi dilarang oleh orang tuanya, dipukuli dan segala macam. Nah, ini banyak kisah seru. Ada mahasiswa yang terjatuh dalam terjatuh dalam lembah dosa gitu ya, macam-macam. Nah, kita nanti solidar dengan kisah-kisah itu. Begitu teman-teman, itu kira-kira ke depan. Nanti kita intaran dulu, nanti teman-teman menyiapkan ini saran-saran dan seterusnya ya. Kira-kira setuju atau tidak nih teman-teman? Atau gimana? Kenapa Pak? Kira-kira setuju atau tidak setuju atau gimana? Gas. Oh ya. Nanti biasanya yang kisah-kisah kelam itu banyak itu Joshua gitu ya. Yang umurnya sudah lanjut Pak, usia lanjut itu. Memorinya sudah banyak Pak ini Pak. Perlu di usia lanjut Pak. sudah punya banyak pengalaman pahit dan manis. Iya. Oke, kira-kira begitu ya. Oke, lalu mungkin Sister Elsa, kami mungkin latihannya di STPK besok Jumat. Saya sudah izin sama Sir Franz, beliau membolehkan. Itu hari apa? Jam berapa Pak? Pokoknya setelah kuliah ya, mungkin jam 5 atau jam 4. Soalnya kalau lebih dari jam 5, Eka dan Rifka itu ada jam malam ya. Jadi Malam apa Pak? Enggak ada jam malam. Mereka kebahagiaan. Ada Rosario lagi. Harus ada jam 8 juga ya. Bareng-bareng sih San. Oke, lalu yang mimpin doa malam ini siapa? Samuel Pak. Samuel. Samuel Ayo, Pak.
Oh, Karena hari ini Samuel batal. Jadi malam ini bayar utang ya Samuel. wah Samuel lagi pesta ya kita ya Samuel. Guyu-guyu. Kemarin Iya, ulang Sam. tahun, Pak. Nah, Kemarin ulang tahun, Pak. Oh, ulang tahun. Oh iya, selamat ulang tahun Samuel. Kebetulan ulang tahunnya tuh 2 minggu sekali, Pak. bukan ulang tahun itu ulang minggu. Maaf, Ustaz. Iya, ulang minggu. Sam, kemarin di rapat kamu jadi host, mau nggak Sam? Nggak mau, Pak. Saya maunya yang ngisi acara. Waduh, baik. Ya. Ya, Pak. Sabtu. Jumat turun gunung toh. Jumat turun gunung. Nanti Sabtu Lah, kami yang katanya naik Sabtu. gunungan. Loh, naiknya kapan Pak? Kok langsung turun gunung? Samuel turun gunungnya hari Kalau Jumat. naik ngajak-ngajak, Pak. Kalau naik Naiknya. ngajak-ngajak. Jangan mendadak, Pak. Jangan mendadak. Ya, Pak, Joshua kerja. Saya Naiknya luangkan aja belum Pak. sudah turun. Aja Joshua kerja, weekend kerja. Kalau masuk sore bisa tuh, Pak. Langsung gas. Oke, nanti ditraktir Samuel. Saya kemarin bicara sama pihak Citra Dewi, kenal sama Samuel. Nanti biar ditraktir sama. Wah, tambah akrab nih. Aman, Pak. Aman. Ya, Mas, pimpin doa dulu. iya, Pak. Mari teman-teman. Kita harus mulai presentasi ini ya. Yuk, pimpin doa dulu. Sebelum kita memulai pertemuan hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama. Enggak ya? Semuanya Katolik. Benar. Sehat. Katanya tuh mari berdoa menurut kepercayaan kita. Yuk, Katolik. teman-teman, kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena sore hari ini Engkau telah mengumpulkan kami di dalam meeting Zoom sore hari ini untuk melanjutkan kuliah kewarganegaraan. Berkatilah kami, berkatilah seluruh proses pembelajaran kami. Semoga lancar, semoga apa yang disampaikan oleh teman kita, oleh dosen kita, nanti akan berguna dan bermanfaat bagi kami. Yang kurang sempurna ini kami persembahkan ke dalam tangan-Mu melalui perantaraan Putramu Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef untuk Selama-lamanya. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat malam Seririn. Selamat malam, Pak, teman-teman. Maaf saya terlambat. Oh, nggak apa-apa. Oke, ini kita sudah Seririn di Taman Bunga itu ya. Oh, Kelihatannya ini di kebun teh. Kebun teh. Di Katawang Mampu itu kelihatannya itu. Ya, baik. Silakan Yuvita untuk bersama kelompoknya presentasi ya. Oki bisa share screen sekarang? Atau Eka dibantu? Bisa ya, oke sip. Bagaimana? Salah. Silahkan Asna, dimulai. Aduh. Salah saya ini. Asna? Aduh, salah setting ini. Oh gitu. Ya Milo, nggak apa-apa Milo. Ya Sister Elsa. Asna hadir atau lagi Rosario Asna?
Ada yang Rosario sih ini, Yovita. Ya sudah, saya buka saja, Pak. Ya. Selamat malam, Pak Greg dan teman-teman. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Asna, Ogi, Mbak Kesia, dan saya, Yovita Upsama Hardika. Kami akan mempresentasikan mengenai tema iman yang mendalam menghasilkan bangsa beradab. Selanjutnya, iman. Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, iman itu berarti satu kepercayaan yang berkenaan dengan agama, keyakinan dan kepercayaan kepada Allah, Nabi, kitab, dan sebagainya. Yang kedua, iman itu artinya ketetapan hati, keteguhan batin, dan keseimbangan batin. Dalam Gereja Katolik, iman adalah sikap penyerahan diri manusia dalam pertemuan pribadi dengan Allah. Iman adalah ikatan pribadi manusia dengan Allah dan sekaligus tidak terpisahkan dari itu. Persetujuan secara bebas terhadap segala kebenaran yang diwahyukan Allah. Dalam DF5, kepada Allah yang mewahyukan diri, manusia harus menyatakan ketaatan iman. Dalam ketaatan iman tersebut, manusia dengan bebas menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah dengan kepenuhan akal budi dan kehendak yang penuh kepada Allah pewahyu. Nah, sekarang kita lanjut ke iman yang mendalam. Beriman yang mendalam yang dimaksudkan adalah sebagai iman seseorang yang sungguh dewasa dan matang dalam pemahaman, pengertian, atau pengetahuan tentang imannya, dan sungguh dewasa dan matang dalam kebijaksanaan penghayatan imannya dalam kehidupannya sehari-hari, baik secara pribadi, di tengah keluarga, paguyuban, ataupun masyarakat. Segala perilaku kehidupan seseorang tersebut terinspirasi dan termotivasi oleh imannya. Menurut DRS Ahmad Fuad Effendi MA, iman yang mendalam tidak akan goyah, baik ketika menghadapi kenikmatan maupun kesengsaraan hidup. Ini dapat dipahami dengan logika terbaik dari surat Al-Hajj ayat 11, ini dari Al-Quran, yang menyatakan bahwa orang yang menyembah Allah hanya di pinggiran atau yang imannya dangkal, merasa puas dan tetap beriman hanya ketika diberi kenikmatan. Tapi ketika diberi ujian atau cobaan, mereka berbalik 180 derajat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Oki. Silakan. Oke, saya melanjutkan. Iman yang mendalam. Iman yang mendalam dan personal Katolik. Seseorang yang hidupnya berpusat pada Kristus dan dia mempunyai hubungan yang intim dan personal dengan Kristus, Yesus. Dia mengutamakan Allah dalam segala hal dalam hidupnya. Tuhan adalah segala-galanya bagi dirinya, dan tanpa Tuhan, dia tidak dapat melakukan apa-apa. Semuanya ini diungkapkannya melalui kesetiaan berdoa, menghayati sabda Allah, merayakan sakramen-sakramen, dan mengamalkan cinta kasih di dalam pelayanan pada Allah, gereja, dan sesama. Ernest, bangsa yang beradab. Ernest Renan menyatakan bahwa kebangsaan merupakan jiwa, suatu asas kerohanian yang timbul dari kemuliaan bersama di masa lampau dan keinginan untuk hidup bersama di masa yang akan datang. Bangsa yang beradab adalah bangsa yang punya sopan santun dalam berpikir, bersikap, bertindak. Bangsa yang sadar akan aturan dan hukum
apalagi negara kita adalah negara hukum. Bangsa yang beradab intinya bangsa yang mau menghargai, baik itu menghargai pendapat bangsa lain, menghargai perbedaan-perbedaan yang ada, serta menjaga budaya dan martabat bangsanya sendiri. Kaitan iman dan bangsa yang beradab. Karl Keating, seorang apologeter Katolik, kemudian Santo Jose Maria S. Riva, John J. Hughes, Beato Yohanes Paulus, sampai Sugi Japranata menegaskan bahwa kecintaan kepada tanah air mutlak bagi penganut Katolik sebagai bagian adalah kebajikan. Konsepsi Pancasila yang dapat dipahami melalui ilmu politik dan istilah invocatio Dei mengundang Allah dalam kehidupan bernegara. Wawancara dengan Norbert J. Gallus, makna dari kata tersebut adalah agama merupakan bagian esensial dari negara. Persoalan paling fundamental bagi negara adalah menjamin orang beragama. Kontekstualisasi ajaran Katolik terhadap Pancasila dapat dipahami ke dalam seluruh sila yang ada. Dilanjutkan oleh teman saya. Terkait Roma Okto Norbert J. Gallus, Anton Pele, dan Kleden menjelaskan pemahaman Pancasila menurut umat Katolik adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Manusia adalah citra Allah, abdi Allah. Di dalam ajaran kita ini kan Trinitas, tiga wujud Allah, Putra dan Roh Kudus. Hal ini juga sebagai wujud dari perjanjian baru. Markus 12 ayat 29. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kemudian perjanjian lama dalam Ulangan 6 ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ulangan 4 ayat 35, engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Dalam Yesaya 44 ayat 6, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Ada juga Yesaya ayat 40 ayat 12 sampai 28. Keluaran 20 ayat 2 sampai 5. 1 Samuel 2 ayat 2. 2 Tawarik 2 ayat 5. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan ajaran kasih, mencintai orang lain sama dengan mencintai diri sendiri, berarti sama dengan mencintai Tuhan. Dengan kata lain, sila kedua dari Pancasila merupakan wujud ajaran cinta kasih, dari yang menjadi dasar adalah Matius 22 ayat 39, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. 3. Persatuan Indonesia. Dalam doktrin Katolik mengenal unitarian, persatuan itu mutlak, otonomi negara dihargai oleh gereja meskipun dalam beberapa hal berbeda. Misalnya hukuman mati. Gereja menerima penegakan hukum meskipun konsisten menentang hukuman mati. Slide-nya. Slide, next. Oke.
Atau mungkin loading ya? Oh ya. 4. Tentang sila keempat, gereja mendukung pemilihan langsung dalam rangka membangun demokrasi yang baik. Paus dipilih oleh kardinal melalui one man, one vote. Begitu juga dengan ketua KWI voting terbuka. 5. Tentang keadilan sosial. Mantra terpenting dari gereja adalah terwujudnya keadilan bagi rakyat. Sila kelima adalah poin paling krusial. Kesejahteraan umum adalah tanggung jawab utama dari keberadaan negara. Jika tugas ini gagal dilaksanakan, maka akan menimbulkan ancaman yang serius. Unsur filosofis yang dikandung agama dalam konteks pembentukan moral bangsa tidak hanya sekedar doktrin teologis yang menuntun manusia untuk giat mengaji dan khusyuk dalam ibadah ritualnya saja, tetapi mencakup ke seluruh urat nadi kehidupan manusia. Yang paling penting adalah implementasi ajaran agama dalam setiap aspek kehidupannya. Nah, dengan iman yang mendalam dapat menghasilkan bangsa yang beradab. Orang yang memiliki iman yang mendalam pasti menerapkan dalam hidupnya nilai-nilai keutamaan, mengamalkannya dalam perbuatan dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang yang beriman, yang imannya mendalam, pasti memaknai sungguh akan hal-hal mana yang baik dan mana yang buruk, nilai-nilai keutamaan dan kemanusiaan. Jika semua orang memiliki iman yang mendalam, pastinya akan terwujud bangsa yang beradab. Contohnya, dalam ajaran Gereja Katolik berpegang pada hukum cinta kasih. Orang yang imannya mendalam pasti dapat memaknai hukum ini dan menerapkannya dalam hidup masing-masing. Ketika ada sesama yang mengalami kesusahan, ia pasti membantu dan tidak hanya melalui doa, tetapi melalui tindakan saja. Berikut adalah tokoh-tokoh di mana yang mempunyai iman yang mendalam, yang juga beradab. Ya, benar. Nah, di sini ada Uskup Romero. Beliau ini sangat luar biasa. Beliau berbicara terbuka melawan kemiskinan dan ketidakadilan sosial, pembunuhan dan penyiksaan. Bahkan di akhir hidupnya, sebelum dia meninggal, dia mengucapkan mereka yang menyerahkan diri kepada pelayanan bagi orang miskin melalui cinta kasih Kristus akan hidup seperti biji gandum yang mati. Panen tiba karena gandum yang mati. Banyak pemimpin besar yang telah berjuang demi kebenaran, dan Uskup Romero dibunuh dan menjadi martir, tapi suaranya tidak bisa dibungkam. Dia adalah simbol pengharapan di sebuah negara yang telah menderita kemiskinan, ketidakadilan, dan kekerasan. Selanjutnya adalah yang kita sudah kenal, yaitu Sugio Pranoto, dengan semboyannya yang paling sering kita dengar adalah 100% Katolik dan 100% Indonesia. Selanjutnya, jadi walaupun dia seorang uskup, dia juga mempunyai sikap yang pro-nasionalis. Selanjutnya, Oki. Dan tokoh yang terakhir adalah Mahatma Gandhi. Beliau seorang spiritual dan politikus dari India, terlibat dalam gerakan kemerdekaan India.
aktivis yang tidak menggunakan kekerasan dan mengusung gerakan kemerdekaan melalui aksi demokrasi damai. Seperti yang dapat kita lihat, teman-teman. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Terima kasih. Teman-teman, Hmm. apresiasi untuk kelompok 7. Keren. Thank you ya, kelompok 7. Nah, saya ada pertanyaan, tapi di chat silahkan. Kalian lihat ada 2 pertanyaan tadi kalau nggak salah ya. Dari siapa ya? Chat ya. Oh ini ya. Saya, Pak. Silahkan ditanggapi kelompok. Ada Yusepa dan ada Suster untuk dijawab. Saya mau menjawab pertanyaan dari Yosepa. Menurut saya bacakan bagaimana tanggapan kelompok terhadap orang Katolik yang hanya beriman saja tanpa perbuatan. Dan apa yang terjadi menurut saya tidak ada iman tanpa perbuatan, Pak. Seperti yang dikatakan dalam Injil, saya lupa Injil apa. Iman tanpa perbuatan itu mati. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana menghayati iman yang hidup dalam diri sebagai mahasiswa Katolik? Bisa di slide iman yang mendalam, Ogi? Yang ini atau yang mana? Yang Katolik dalam agama, dalam gereja Katolik. Yang keempat. 4. Oke. Sebagai mahasiswa Katolik, menurut saya iman itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dengan iman Katolik itu kan mengajarkan hukum kasih, menyapa setiap orang yang bahkan tidak mau melihat kita, membantu orang lain, membantu sesama, peduli tentang sesama. Menurut saya bisa diterapkan seperti itu, Pak. Misalnya dengan peduli dengan keadaan sekitar, tidak acuh, tidak menjadi mahasiswa yang acuh, yang pasif, yang ya udahlah kayak gitu, tapi juga ikut bergerak. Misalnya kalau kita nggak bisa bergerak sendirian, kita bisa masuk ke organisasi untuk ikut serta berperan aktif dalam masyarakat. Seperti itu, Pak. Tapi jangan lupa juga kadang tuh anak-anak muda itu tuh terlalu aktif untuk berperan di luar, tapi dalam gereja tuh mereka kurang, Pak. Jadi harus seimbang antara gereja dan luar menurut saya. Misalnya di gereja tetap aktif dalam OMK, di luar teman-teman bisa ikut aktif dalam kegiatan bermasyarakat lainnya. Seperti itu mungkin Mbak Kesha atau Ogi, silakan ada tambahan. Saya ada tambahan sedikit. Silahkan. Seperti yang penerapan iman Katolik dalam kehidupan bermahasiswa. Salah satunya kalau menurut saya itu ialah toleransi. Agama Katolik itu mengajarkan toleransi bahwa kepada setiap agama agar tercipta kerukunan dan kenyamanan bersama, meskipun kita berbeda agama. Toleransi itu bukan hanya antar sesama agama Katolik, tetapi juga antar agama yang lain. Itu saja. Iya, saya boleh nambahin sedikit ya agar kita berkembang bersama. Ya, silakan. Iya benar Mbak, kata Mbak kebaikan, karena dalam Yakobus 2 ayat 14 juga dikatakan, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Yakobus menekankan bahwa iman yang sejati akan tumbuh dan berbuah di dalam perbuatan-perbuatan baik, teman-temanku. Yakobus juga mengingatkan bahwa ibadah tidak hanya berhenti di gereja,
tetapi juga terlahir di masyarakat. Kemudian Yakobus 1 ayat 27, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Seperti itu, terima kasih sudah menjawab. Berkah dalam. Terima kasih masukannya Yosefa, luar biasa sekali. Iya, Mbak juga kelompoknya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, pertanyaan berikutnya Mbak Kesia mau coba menjawab pertanyaan Suster Elsa atau Ogi? Oke, gimana? Tadi sudah dijawab sama Yovita sih. Kalau misalnya tambahan dari Ogi atau tambahan dari yang lain silahkan. Suster Elsa, gimana? Sudah cukup atau bagaimana? Kan pertanyaan dari Anda nih, sudah ada dijelaskan ya. Versi Yovita, versi juga tadi ada Yosefa. Suster Elsa tanggapannya gimana? Tidak puas atau puas atau bagaimana? Suster Elsa? Ya, Oh, Pak. dia. Kayaknya belum ditanggapi Gimana? tadi, Pak. Belum dijawab kok itu. Tadi Oh, pertanyaan dari si Yosefa yang dijawab. Kalau nggak salah ya. Jadi Elsa merasa belum dijawab. Silakan, Yovita, Ogi, Asna. Asna sudah masuk belum ya? Silakan. Sandra Vin juga tanya di sini. Pak, nanti saya tanya ya Pak ya. Silakan, silakan. Atau di chat aja, ditanya di chat, nanti kan berinteraksi saja. Nanti bisa ngobrol lalu kita... Silakan, Reksi. Saya mencoba menjawab pertanyaan Suster Elsa. Okay. Ini pertanyaan Suster Elsa, bagaimana iman yang mendalam bisa menciptakan suasana bangsa yang beradab. Padahal kalau dilihat dari realita yang terjadi, masih ada agama di bangsa kita yang menganggap agama lain sebagai saingan atau bahkan sebagai agama yang dalam pandangan agama tersebut. Sebagai musuhnya. Dalam agama Katolik itu kan mengajarkan nilai-nilai yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti toleransi, norma-norma tentang bagaimana kita seharusnya hidup di masyarakat itu, atau bagaimana seharusnya kita berperilaku dalam masyarakat. Saya rasa kalau menerapkannya dalam kehidupan berbangsa itu bisa digunakan, bisa menghasilkan bangsa yang beradab. Apakah ada tambahan dari yang lain? Misalnya ya Ogi ya, kita diajarkan cinta kasih. Barang siapa yang menampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu. Contohnya seperti itu. Kita sebagai agama Katolik selalu diajarkan cinta kasih, pengampunan. Tidak pernah kita membalas, seandainya kita kalau di gereja kita ada yang dibakar, ada yang dibom, kita tidak pernah membalas. Tapi ada dalam agama-agama tertentu yang masih memandang kita itu sebagai kafir gitu. Lalu bagaimana dalam situasi seperti ini kita menciptakan bangsa yang beradab gitu. Silakan. Yovita mau coba jawab, Suster. Coba ya. Nanti saya tambah yo. Oke. Kalau menurut saya, kalau mau apapun yang terjadi, kalau kita sudah punya iman, dan iman kita itu mengajarkan
cinta kasih, mau apapun yang terjadi, mau siapapun memusuhi saya, memusuhi agama saya nggak akan membalas. Dengan tidak membalas, itu menurut saya sudah merupakan turut menciptakan bangsa yang ya, beradab kita ya. turut menciptakan bangsa yang beradab, Suster. Kan capek Betul, juga toh kita ngebom balik, betul. malah Iya. hancur semua dong, Iya, Sus. iya. Balasan Bangsa. bukan hak kita, adalah hak Tuhan. Ya, benar. Iya, Kita doakan betul, saja. ya. Bahkan Tuhan Yesus waktu disalib pun dia bilang bahwa Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, itu jawaban Terima yang kasih. kutunggu. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin Joshua mau tambah? Silahkan Mas Yosua. Saya tertarik Iya. dengan yang tadi pertanyaan tentang kafir itu loh. Iya, Kita iya. sebut saja tetangga kita lah ya, Muslim. Iya. Tetangga Muslim itu kan sering menyebut kita kafir, itu yang dimaksudkan, Sir. Iya, betul. Harusnya kita jadi kata-kata kafir itu kalau pembelajaran yang saya dapat dari teman saya yang tinggi, itu sebenarnya kafir itu nggak semata-mata bisa ditujukan, nggak semudah orang mengecap yang di luar Islam itu kafir, enggak. Bahkan yang di Islam pun bisa disebut kafir jika dia menutup rahmat Allah pada dirinya, atau misalnya dia jadi penjahat lah, makanya itu dia bisa dianggap kafir. Terus yang tidak menaati hukum-hukum Allah itu bisa dianggap kafir lah. Kalau kita bukan menaati hukum-hukum Allah, tapi tidak mentaati apa yang tertulis di Al-Quran, itu bisa disebut kafir. Karena kan dalam kepercayaan mereka Al-Quran itu juga sebagai sebuah aturan. Jadi berarti dalam hal ini ada paksaan gitu ya, Jose? Paksaan dalam hal? Dalam hal supaya kita juga harus mengimani, istilahnya menghayati isi Al-Quran mereka seperti itu gitu ya? Enggak. Kita langsung jawab enggak, karena entah suatu kebetulan atau emang ditakdirkan apa yang tertulis di Al-Quran itu sama dengan apa yang hampir sama isinya, ada yang sama, terutama tentang hukum-hukum kasih itu. Kita tanya juga di teman saya itu juga mereka ada hukum kasih, dan jika kita misalnya ngelakuin apa yang diajarkan Yesus dalam Alkitab kita, dalam kitab kita, tentang misalnya hukum kasih menolong orang lain, di Al-Quran pun diajarkan sama. Apakah kita bisa disebut sebagai kafir jika kita juga secara tidak langsung mengikuti apa yang tertulis di Al-Quran? Kan enggak. Jadi kalau misalnya ada yang bilang kita kafir, ada yang bilang kita apa, kalau menurut saya pribadi, saya dulu juga pernah dianggap seperti itu, bahkan langsung di depan muka, itu saya bilang bodoh amat. Saya bodoh amat, karena yang bisa menilai kita kafir atau enggak itu hanya Allah. Sedangkan apa yang terlihat di depan mata itu bukanlah suatu hal yang esensial, itu hanya sebagai hal yang fana atau hal yang sebagai sementara saja. Kan aslinya hanya kita dan Tuhan yang tahu. Jadi kalau ada bilang yang kita kafir, ya kita bodoh amat. Bahkan Yesus pun juga bukan Yesus, ada katakan anjing menggonggong kafilah berlalu. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Joshua. Jadi kalau dari teori-teori yang saya dengar, terutama dari psikologis ya, iman mendalam itu dipengaruhi beberapa faktor ya. Paling sederhana itu terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, papan, dan juga cita rasa karsa ya. Jadi kalau misalnya kita itu lapar, bagaimana kita mau beriman istilahnya ya. Itu teori-teori psikologis yang jadi kalau misalnya makanya radikalisme, terorisme itu biasanya ada di daerah-daerah atau negara-negara yang ekonominya belum apa.
Jadi ketika orang-orang miskin, orang-orang lapar, dan orang-orang masih memikirkan perut, ya, itu disuruh beriman, mungkin mereka belum dewasa, gitu. Wong perut aja lapar, disuruh sembahyang macam-macam, maka mungkin pikirannya tidak satu frekuensi dengan mereka yang dewasa. Kira-kira demikian, ya. Kalau lalu misalnya perutnya itu sudah kenyang, tapi otaknya belum terisi, ya, itu juga mungkin tidak bisa beriman secara mendalam. Perutnya kenyang, otaknya terisi, hatinya itu haus kasih sayang. Kalau seperti Nicholas Eka, Joshua itu kan penuh dengan afeksi dan kasih sayang. Jadi mereka bisa beriman mendalam. Tapi kalau teman-teman yang itu ditolak melulu, ya. Jadi misalnya ditolak oleh temannya, ditolak oleh orang tuanya, ditolak oleh tetangganya, dan dia merasa terasingkan, disuruh berdoa, maka yang ada dalam pikirannya berdoa dengan kebencian, berdoa dengan luka hati, berdoa. Jadi belum bisa dewasa beriman. Dan itu juga dialami saudara-saudara kita yang makanya ketika beberapa, kalau dibilang ini ya, mereka yang aksi teroris ya, tidak hanya saudara muslim teman-teman. Di New Zealand itu orang Kristen menembaki masjid. Ya, jadi kadang-kadang tidak hanya di satu agama saja, tetapi orang-orang yang disuruh beriman tetapi belum siap, ya, entah karena lapar, entah karena pikirannya lagi weng, entah karena bocor alus, entah karena apapun itu, lalu akibatnya ya tidak siap. Dan itu terjadi seterusnya, ya, tidak hanya masa kini, di masa lalu juga, ya, di masa depan mungkin juga akan begitu. Saya menambahkan dari teori-teori bagaimana orang bisa beriman dan belum siap beriman. Silakan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kelompok 7, silakan. Silakan Mbak Kesya mau menjawab. Mbak Kesya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Monica. Bagaimana dengan kita sebagai mahasiswa Katolik yang menjadi guru agama agar bisa menghayati iman diri sendiri lebih kuat dan bisa menerapkan iman kepada umat Katolik lainnya? Menurut saya, membangun kepercayaan kepada Allah dimulai dengan doa yang tulus dan sederhana. Tetapi apa yang dapat dilakukan untuk membangun kepercayaan kepada Bapa Surgawi? Dewasa muda di seluruh dunia masing-masing menghadapi percobaan berbagai pengalaman. Ya, Kesya menjawab dengan, ya, pertama-tama doa dengan ini ya, doa dulu ya, doa dengan mendalam. Gimana? Apakah menjawab pertanyaan? Iya, Pak. Berarti lanjut nih. Terima kasih kelompok. Ada Eka, ada Viani, ada apa lagi ya nih? Siapa lagi yang tanya? Silakan Ya, nitip. Ayah. Nitip satu pertanyaan, Pak. Teririn. Silakan di chat dulu. Itu ada antri pertanyaannya. Nitip. Nunut ngantri. Ya, wes. Bagaimana pandangan kelompok tentang jokes tentang agama? Seperti itu. Terima kasih. Silakan, Yovita dan teman-teman. Mengalir aja, kita sharing. Ya. Sebenarnya kalau saya mau menanggapi pertanyaan Mas Yosua, sebenarnya kalau saya pribadi kurang begitu suka Pak dengan jokes-jokes yang mengatasnamakan agama. Kalau itu di-share ke intern saja, menurut saya nggak masalah. Tapi kalau itu udah keluar, biasanya yang menimbulkan masalah sih, Pak. Kayak gitu. Mungkin kalau dari teman-teman yang lain gimana? Kalau saya pribadi, enggak deh, gitu. Ya, silakan. Memang kalau di-share pada orang yang belum siap, itu ya pasti akan konflik ya. Tapi kalau di-share kepada orang-orang yang siap, dulu itu Romo Mangun dan Gus Dur, dua-duanya almarhum itu sering bertukar jokes ya. Yang Romo Mangun
ngejuk orang Muslim, Gus Dur ngejuk orang Kristiani gitu. Jadi kalau orang sudah dewasa, itu mau diapain saja, itu mereka tidak akan terjebak dalam kemarahan, dalam kecemburuan. Tapi kalau memang orang tidak dewasa, ya mungkin belum siap untuk diejek, untuk di roasting istilahnya. Dan lupa kata-katanya Gus Dur, Pak. Yang lain silakan. Itu ada banyak di chat itu. Ada Samuel juga tanya. Enggak tanya, Pak, itu pernyataan. Gimana maksudnya? Itu pernyataan aja sih, Pak. Ya, yang seperti saya tuliskan di chat ini kan kayaknya memang sedikit susah untuk disangkut pautkan kehidupan ini, kehidupan kebangsaan kan. Kalau kehidupan iman kan lebih ke sifatnya personal, apalagi itu menyangkut hubungan kita dengan Tuhan toh. Kalau kehidupan berkebangsaan atau kehidupan bernegara kan tergantung kitanya. Kita tuh sebenarnya butuh tetangga-tetangga atau butuh teman-teman lain atau tidak. Itu kan manut diri kita sendiri gitu loh, Pak. Jadi ya mungkin kalau menurut saya agak susah. Ya mungkin ada sangkut pautnya tapi agak berbeda. Ya. Berbeda jalur, Pak. Di mana kelompok? Ada Mas Samuel misalnya. Ya, saya setuju, Pak. Oh. Ya, yang lain setuju juga. Jangan dong. Di debat dong, nggak seru nih. Teman saya bilang nggak seru. Kali itu memancing ya, malah kalian setuju. Enggak. Memang saya tadi mikirnya juga gitu. Jadi memang ya kan dulu juga saya juga pernah membahas masalah ini loh Pak, hablum minannas, hablum minallah juga, hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan manusia kan memang berbeda jalur gitu loh. Ya, baik saya jawab karena kelompok setuju ya toh. Justru kalau misalnya orang Katolik ya, meh bangsane perang, meh bangsane miskin, meh bangsane kacau, aku sembahyang di gereja. Ini yang kemudian ditentang oleh tokoh-tokoh tadi seperti Romero. Romero itu dibunuh ya, karena dia memperjuangkan keadilan bangsanya. Dalam konteks Romero, kalau kalian googling di Wikipedia, jadi pada di Amerika Latin salah satunya El Salvador kalau nggak salah. Pokoknya uskup Romero di sana itu gerejanya itu korup. Jadi di Amerika Latin itu beberapa pihak gereja itu berkong kali kong dengan penguasa atau tuan-tuan tanah. Jadi sangat korup. Akibatnya apa? Akibatnya orang-orang miskin ditindas. Uskup Romero tidak setuju. Nah, karena dia tidak setuju, lalu dibunuh dia di gereja ketika dia misa. Ada filmnya. Dan itu sebenarnya menjadi semacam penguat namanya teologi pembebasan. Jadi teologi pembebasan itu yakin kalau kamu cuma beriman di gereja, tetapi tidak muncul keluar di kehidupan negara, kehidupan bertetangga, itu sama saja omong kosong. Karena itu terjadi di Amerika Latin ya. Mungkin di tempat kita juga sama. Dulu Rawamangun, kalau kalian lihat, ketika zaman Orde Baru itu kan banyak kasus-kasus ketidakadilan. Salah satunya di Kedung Ombo ketika tanah orang-orang diambil secara sepihak oleh Orde Baru, Soeharto dan kroninya ya. Nah, Rawamangun itu membela hak mereka. Jadi Rawamangun sendiri tidak percaya bahwa iman itu tidak cukup hanya misa suci. Perlu ada seorang rohaniwan yang terjun ke masyarakat membela hak-hak orang yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, itu kan istilahnya Rawamangun. Bahkan Rawamangun sampai membuat rumah, dan saya masuk ke rumahnya, ada tempat tersendiri bunker bagi dia untuk sembunyi sementara ketika ada tentara yang mencari. Ya, jadi ada masa-masa itu. Ya, mungkin kalian tidak mengalami ya. Saya orang tua kan mengalami ketika ada masanya orang-orang beriman di zaman lalu ya, tokoh-tokoh beriman itu merasa tidak cukup kalau beriman itu hanya sembahyang toh. Ngumpet di kamar atau ke gereja, dan itu menjadi kritik dari Karl Marx ya.
Karl Marx mengatakan orang-orang beragama itu kan sebenarnya orang-orang yang malas untuk hidup. Kenapa? Karena mereka tidak sanggup berjuang dalam hidup yang nyata. Mereka sembunyi di kapel, sembunyi di masjid untuk ya hidup dengan cara mereka. Dan ini yang kemudian menjadi antitesis ya dari pernyataan Samuel tadi. Apakah salah kalau beriman itu urusan saya dan Tuhan atau Habibur Minallah? Ya betul. Tapi kalau Habibur Minallah tidak ada hubungannya dengan Habibur Minanas, itu bukan iman namanya. Sama halnya misalnya Yesus itu kan mengapa dia sampai disalib? Justru karena ada konflik keadilan di sana. Ada konflik keadilan yang dialami oleh bangsa Yahudi. Kalau kalian masih ingat, yang menangkap Yesus itu adalah orang-orang Romawi. Dan konteksnya orang Romawi itu sedang berkonflik dengan Yahudi. Yahudi dijajah ya, oleh Romawi. Lalu Yesus semacam ditumbalkan dalam konflik itu. Jadi kalau misalnya Yesus itu hanya diam di padang gurun, lalu hanya mengajak orang Yahudi bertobat, tidak menyinggung-nyinggung pihak-pihak pejabat yang misalnya bait Allah yang korup gitu ya, dia tidak akan disalib. Yesus disalib karena sebenarnya dia mau mengkritik habis-habisan praktek korupsi yang terjadi Yahudi dan Romawi. Ya, kira-kira demikian Samuel. Mungkin terlalu panjang ya. Nggak apa-apa, Pak. Ya. Saya cari. Ya, pertanyaan. Terima kasih. Ya, makasih. Kelompok bisa menanggapi pertanyaan yang lain ada Maya, ada. Tapi kalau tidak dijawab semua ya nggak apa-apa. Oh, Rifka nggak bisa absen. Ini ada Eka belum dijawab. Oh, Eka sebenarnya mau berdebat juga. Sama aja toh Pak itu. Ya, hampir sama ya. Maya gimana nih Maya? Gimana teman-teman? Silahkan menanggapi. Sebelum Rosario nih ya. Saya akan menanggapi pertanyaan dari Niko. Silahkan. Niko kan bertanya, dalam konteks iman dan bangsa-bangsa, kira-kira menurut kelompok mana yang paling penting, agama atau negara? Alasannya apa? Menurut saya, agama itu tidak terpisah dengan negara. Alasannya, karena agama mengatur seluruh aspek kehidupan melalui negara yang terwujud dalam konstitusi dan undang-undang yang mengatur kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Itu kalau menurut saya. Ya, saya menambahkan ya, memang harus hati-hati antara agama dan negara. Ya, misalnya kan kalau di Katolik misalnya, Katolik itu kan tidak membentuk partai ya, tidak membentuk partai. Karena pengalaman di Dark Age atau di abad ke-8 itu agama dan negara begitu berkong kali kong. Padahal kekuasaan itu tends to corrupt. Atau kalau kamu sudah berkuasa banyak dan orangnya belum dewasa, belum bisa beriman, itu bisa korupsi. Maka film yang terkenal itu Robin Hood itu kan musuhnya uskup ya. Lalu juga ada pihak pejabat dari Inggris. Jadi memang harus hati-hati, jangan sampai agama dan negara itu menjadi satu dalam arti ya pastor juga ikut partai, uskup yang jadi presiden, nanti kalau tidak ada yang saling mengawasi, maka ya bisa jadi seperti di abad ke-8. Sudah jadi uskup, jadi presiden pula. Wah, maha kuasa dia. Kalian bisa googling di abad ke-8 apa yang terjadi di gereja dan negara. Tetapi kalau berpisah sama sekali juga baik. Nah, harusnya ada keseimbangan hubungan. Tidak melebur tapi saling bekerja sama. Yang agama menjadi hati nurani dari proses jalannya negara, yang negara meminta kontribusi orang-orang beragama untuk juga bermasyarakat, bersosialisasi, bertoleransi, dan kira-kira demikian. Pak, tapi gimana dengan ini Pak? Kadang kan
Justru misal di Katolik sendiri kan tidak melarang umatnya buat ikut DPR, mencalonkan diri. Tapi di sisi lain jadi buburan gitu loh. Soalnya mereka kayak memanfaatkan karena merasa kita nih sama-sama Katolik, ayo toh milih aku yang Katolik. Padahal kan kita nggak tahu sebenarnya gitu loh Pak. Jadi sebenarnya itu tadi, makanya saya bilang agak sedih jalur ketika kita membicarakan soal iman dan kebangsaan itu tadi itu juga salahnya dari situ. Kan kita juga nggak menutup banyak yang main-main gitu Pak. Kalau setelah saya mudeng bahwa dalam hal ini si Samuel mau mengatakan, Pak, bisa saja orang-orang Katolik memanfaatkan ya umat gitu ya untuk menjadikan dia punya jabatan kursi di DPR atau di kementerian atau apapun. Dia memanfaatkan umat Katolik supaya dia berkuasa. Tapi juga ada kasus lain. Misalnya saya yang sederhana dulu. Samuel, menurut Samuel, Joshua itu baik atau jahat? Mau jujur enggak, Pak? Halo Mas Em. Walaupun kita satu paroki, saya bilang kamu jahat. Ya, jadi saya sempat mengatakan tidak adil kita menghakimi kebenaran hanya satu variabel. Ya. Kalau kita mengatakan Joshua itu sepenuhnya baik, mungkin terlalu kemalaikat-malaikatan. Tapi kalau kita mengatakan Joshua itu jahat, ya tidak adil juga. Karena ada sisi baik dan sisi jahat. Ya. Saya mengatakan ini dalam konteks hubungan agama dan negara. Apakah ada kemungkinan kalau orang-orang Katolik masuk ke DPR dan segala macam itu akan berbuat jahat? Ada kemungkinan. Dan ada kasus-kasus yang sebenarnya loh, ini Direktur Taspen kan juga Katolik. Dan dia katanya ada indikasi korupsi, selingkuh jelas. Dan dia yang memanfaatkan Katolikannya. Wali Kota Solo, on the other hand, itu juga Katolik, mantan Wali Kota Solo, ya, sebelum Gibran ini ya. Dan dia banyak menggunakan posisinya sebagai wali kota untuk membantu sekolah-sekolah Katolik secara fair ya, atau membantu orang-orang Katolik yang ini di paroki itu lemah, itu lalu ingin ada akses keadilan di kota, itu dia bantu. Dan saya mendapat banyak sharing dari guru-guru di sana ya. Kadang-kadang Pak Wali Kota Solo yang dulu itu sungguh perhatian, karena dia juga prodiakon. Jadi ada dua kemungkinan kolaborasi agama dan negara. Bisa jadi menjadi buruk, bisa jadi menjadi jahat. Tapi ya, that's life. Kalau tidak ada keburukan, kebaikan tidak berkembang. Ya, jadi di antara dua kemungkinan itu. Tapi tidak adil kalau kita hanya satu variabel ya, ini kebenaran. Kalau agama itu berkolaborasi dengan negara itu pasti jahat, itu tidak fair juga. Karena ada kasus-kasus yang baik. Tapi juga sebaliknya, kalau kita menghakimi dengan sangat mudah, kalau agama bergabung dengan negara itu pasti baik, itu juga terlalu naif. Maka perlu ada pengawasan dari semua pihak supaya orang beriman dan orang bernegara, warga Katolik yang menjadi warga negara Indonesia ini seimbang. Perlu ada banyak pengawasan, masukan, dan karena kenyataannya tidak terpisah. Orang Katolik hidup di Indonesia, orang Katolik juga bisa gotong royong dengan yang lain. Kira-kira demikian. Ya, itu dari saya. Saya nggak tahu membantu atau enggak, malah membuat bingung, saya nggak tahu, tapi kita sharing aja ya. Mana ini ada tanggapan atau pertanyaan lain dari Rosario? Pak. Silakan. Pak Greg. Ye. Mohon maaf, mungkin mengganggu waktunya sharing ini, tapi ada teman kita yang mau menyapa. Silakan.
Halo teman-teman, Assalamualaikum. Oh, Bernadette. Halo. Halo Deta. Apa kabar kamu, Det? Kenapa? Nggak baik-baik saja, Suster. Kok assalamualaikum? Semalam. Ternyata selama ini kamu Det. Ya ampun ya. Tapi alhamdulillah udah jadi agak putih teman-teman. Jangan assalamualaikum, assalamualaikum. Ya. Beda Ya asli muncul lagi. Cuman gitu dok sih, aku rindu kalian. Yo, terima kasih. Ya, selamat Paskah ya teman-teman. Selamat Paskah. Selamat Paskah ya. Bernadette. Paskah Det. Semangat. Ya ampun. Dadah, sudah selesai saya. Oke ya, makasih. Yo. Sabda terakhir sudah selesai. Waalaikumsalam, Bernadette. Iya, sayang juga. Waalaikumsalam. Ya, silakan lanjut teman-teman. Sebelum kita 15 menit lagi ya. Ada pertanyaan yang belum dijawab ini loh. Saya mencoba menjawab pertanyaan dari Paulina Maya tentang bagaimana pandangan kelompok saat kita bersosialisasi dengan sesama, namun melibatkan dan memandang iman. Sering orang tidak mau bergaul dengan orang yang kurang beriman. Dalam agama Katolik kan justru orang yang kurang beriman itu yang dikejar-kejar supaya dia bertobat menuju jalan Tuhan. Kalau menurut saya orang-orang seperti itu yang memang harus diutamakan dalam menyebarkan ajaran agama Katolik. Dalam Terima kasih, Frater Togi, atas sharingnya. Gimana, Maya? Vita, Pak, bisa. Silakan. Kita bisa nambah. Kalau menurut Vita, kalau Vita sendiri ya Pak, nggak tahu orang lain. Vita tuh nggak bisa melihat orang itu tuh kurang beriman atau berimannya sudah mendalam atau belum. Tuh Vita nggak bisa. Jadi menurut saya nggak juga sih kita bersosialisasi namun memandang iman. Menurut saya itu nggak bisa nggak bisa disangkut pautkan karena Tuhan Yesus aja menjamah semua orang, bahkan pemungut cukai sekalipun. Nah, kita juga harusnya bisa menjamah semua orang tanpa memandang iman mereka. Dan kita juga nggak bisa kan Pak memandang apakah itu orang itu beriman atau enggak. Bisa aja orang yang kita lihat tidak beriman sebenarnya beriman di mata Tuhan. Bisa aja yang kita lihat beriman tapi malah melakukan tindakan korupsi seperti yang Bapak bilang. Seperti itu. Terima kasih. Setuju banget. Ya, nanti kalian akan mendapat materi iman lebih dalam ya, dengan Romo Sugi dan seterusnya. Tapi penting bagi kita ada istilahnya pembedaan roh. Pembedaan roh itu bahasanya apa, Suster ya? Pembedaan roh Discernment. itu Discernment atau diskresi. discernment ya. Ya. Discernment atau diskresi. Misalnya nih, Yesus, saya pernah wawancarai juga temannya Samuel ya di sana itu kan ada PK, mandu karaoke. Dan jelas dia itu pengen beriman. Tapi lingkungannya, keadaan ekonomi dan seterusnya membuat dia dalam hal ini tidak bisa menjalankan perintah agamanya karena dia harus terjebak dalam dunia yang tidak beriman itu. Yovita paham maksudnya? Iya Pak. Nah, jadi Yesus kan juga misalnya ya berinteraksi Yesus dengan orang yang dijudge orang tidak beriman, misalnya seperti wanita pelacur itu ya. Ada Yesus pernah berinteraksi dengan wanita. Jelas Yesus itu sebenarnya dari aksinya itu memang setuju bahwa dia kurang beriman. Tetapi Yesus tidak menghakimi. Jadi pasti kita tahu ada orang beriman, ada orang tidak beriman. Tapi bukan hak kita untuk menghakimi mereka itu ya biarlah Tuhan yang menghakimi.
Tapi perlu ada discernment sehingga kita paham mana yang beriman dan mana yang tidak beriman. Kalau kita tidak tahu mana yang beriman, mana yang tidak beriman, malah justru masa depan kita yang bahaya. Karena jangan sampai kita salah pilih sehingga masuk dalam dunia tidak beriman itu. Apakah kalau saya ke Holy Wings misalnya, otomatis tidak beriman? Ya? Belum tentu juga. Apakah kalau saya karaoke bersama Samuel yang 3 jam berapa Samuel? 3 jam 100.000. Nah, misalnya saya karaoke bareng Samuel yang 3 jam 100.000. Apakah otomatis saya tidak beriman? Belum tentu juga. Tapi kita tahu bahwa kalau orang beriman itu pasti tidak sembahyang, pasti tidak dekat dengan Tuhan, pasti akan terjebak dalam kemarahan, kebencian, ya menjauhi buah roh. Nah, kita tahu itu ya. Tetapi memang iman itu kan sebenarnya tidak statis ya. Suatu saat orang apa namanya sir? Konsolasi, desolasi. Iya, isolasi. Ya, jadi suatu saat iman kita bisa sungguh tinggi ya, dekat dengan Tuhan. Saat lain kita bisa kering, gitu kan ada dinamikanya. Ya. Nanti kalian bisa belajar lebih lanjut. Saya cuma mengatakan bahwa betul kita memang jangan menghakimi ya orang beriman dan tidak beriman. Tapi bukan berarti kita tidak mau tahu orang tidak beriman dan tidak beriman. Itu saja dari saya. Pak, itu pertanyaan saya loh, Pak. Oh, gimana, Sir? Pertanyaan saya di chat. Kita 10 menit lagi ya menjawab pertanyaan Monica Chandravin. Pertanyaanku Santoso. Aduh. 55. Sudah muncul tuh, San. Pertanyaan saya tuh, Pak. Yang mana, Sir? Ini ya, saya baca ya. Apa jadi tolak ukurnya bahwa kita memiliki iman yang mendalam? Karena banyak orang yang taat beragama, berdoa, dan sering memberi derma. Tapi ketika ada gelombang dalam hidupnya, dia goyah, bahkan berputus asa. Terkadang juga sebaliknya, Pak. Teman-teman, orang itu tidak pernah ke gereja, tidak pernah berdoa, tidak pernah bareng-bareng dengan teman-teman yang lain. Tapi ketika ada gelombang dalam hidupnya, dia malah lebih tangguh. Ya, karena ya, oke, karena waktu singkat saya jawab menurut teori Laszlo Zurnay. Laszlo Zurnay memberi spiritualitas sebenarnya. Jadi iman itu ada 4 level. Level 0, level 1, 2, 3. Zurnay. Level 0 itu orang yang berdoa karena terpaksa, ikut aturan agama karena tidak mau tahu berbuat apa gitu ya. Jadi dia hanya ikut-ikutan saja. Terpaksa gitu, Pak. Ya, terpaksa atau dipaksa ya. Ya. Iman seperti itu level 0 itu tidak mendalam. Iman yang semakin ke sana itu semakin tidak terpaksa ya. Iman yang kalau berdoa sungguh-sungguh, kalau ke gereja sungguh-sungguh, kalau bersosialisasi sungguh-sungguh. Jadi misalnya ya contoh iman mendalam itu ya Yesus dan para murid itu ya. Yang sungguh-sungguh misalnya ditampar pipi kiri, dia berikan pipi kanan, disuruh jalan, dia jalan lebih jauh lagi, disuruh nolong 1, dia nolong 5. Jadi kita tahu teman-teman ada pribadi-pribadi saleh seperti itu. Ya, mungkin di lingkungan kita ada, mungkin tetangga kita juga demikian. Belum tentu orang beragama beriman, menjawab Monica ya. Belum tentu juga. Belum tentu orang yang menjadi dewan paroki itu imannya mendalam, belum tentu juga. Untuk hari ini bisa jadi besok dia bertobat dan seterusnya kan ada ya. Tetapi ada indikator orang beriman mendalam. Minimal buah-buah roh itu ya. Kalau orang mengendalikan diri, mengampuni, mencintai itu kan imannya mendalam. Kalau dia masih suka marah-marah, suka cemburu, apalagi ya? Cepat tersinggung. Ya dan seterusnya ya. Dendam. Itu maka kalian paham lah, kalian paham. Nah, jadi semoga dari sini kita bisa discernment, teman-teman. Oh, ternyata iman mendalam itu penting dan saya di level berapa? Mungkin antara 1 sampai 10, saya masih level 5. Ya nggak masalah. Nah, kalau kita bisa discernment kan nanti bisa menaikkan kadar spiritualitas iman ya, kualitas iman kita. Misalnya saya ke gereja terus, Pak, dan saya
dengan sombongnya mengatakan saya pasti sudah beriman. Oh, orang sombong itu pasti imannya tidak benar. Oh, tapi kan saya sudah banyak berderma, sodako. Wah, kalau orang sombong itu pasti imannya tidak mendalam. Ya, saya kira apalagi kehidupan bermasyarakat. Kalau kalian mengaku imannya mendalam, tapi ketika tetangganya menderita tidak mengunjungi, tidak membantu, ya bagaimana dikatakan imannya mendalam? Ya, seperti ini ya. Ada keseimbangan antara vertikal, kalau salib itu kan ada vertikal, horizontal. Semakin mencintai Tuhan, semakin mencintai sesama. Kira-kira demikian. Semakin habibu minallah, semakin habibu minanas. Itu kata mahasiswa saya yang Islam ya. Kalau Anda mengaku mencintai Tuhan tapi membenci teman, tidak masuk akal sama sekali. Kalau Anda mengaku mencintai Tuhan, tapi kehidupan berbangsanya loyo, ya tidak masuk akal. Kira-kira demikian. Oke teman-teman, lalu kita bersiap-siap rosario ya. Terima kasih kepada kelompok 7 yang sudah dengan luar biasa presentasi. Kita berikan aplaus. Terima kasih juga untuk Pak Greg dan teman-teman yang sudah kita semakin bertambah lagi pengetahuannya. Terima kasih. Terima kasih, keren. Terima kasih semuanya. Pertanyaan-pertanyaannya, maaf jika belum terjawab ya, ketika diskusi juga. Lalu silahkan untuk dipimpin doa penutup. Siapa yang bertugas? Silahkan. Mas Samuel, Pak. Samuel. Oke, Samuel. Tak berkati aja gimana? Boleh Imam Samuel. Iya, saya calon Romo. Pastor Samuel. Sebentar, Pak. Ya. Cocok jadi Romo gendutnya. Perutnya ya. Penting kita berwibawa. Kalau pakai jubah itu berwibawa. Kita langsung doa. Lucu saya gitu. Ya udah penutup lalu rosario. Ya, silakan. Teman-teman, mari kita mengakhiri perkuliahan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah melindungi kami dan mendampingi kami selama perkuliahan ini. Semoga apa yang menjadi bahan diskusi kami tadi tidak hanya sekedar menjadi bahan diskusi, tapi juga akan menjadi nilai tambah untuk kami di kehidupan kami selanjutnya. Ya Tuhan, setelah ini kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Berkatilah dan lindungilah kami, agar semua yang akan kami lakukan setelah ini akan lancar tanpa kurang suatu apapun. Dan semoga kami dapat dipertemukan kembali di esok hari. Doa yang kurang sempurna ini kami tunjukkan ke tangan-Mu melalui perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang sepanjang selama. Amin. Sila nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Matur nuwun, Pak. Dulu. Terima kasih, Pak Greg. Saya kaget tadi mau beri berkat. Doanya bahasa Arab tadi. Oke ya, selamat malam. Terima kasih ya, Pak.